Kakek. Kau sudah lama jadi juara nomor 1 di dunia. Kenapa masih harus pergi ke Kerajaan Agung? Mau merampas buku pedang perkasa? Aku telah bertapa ratusan tahun, menguasai semua ilmu bela diri di dunia. Tapi semua jurus itu digabungkan, tidak bisa menandingi setengah jurus pedang perkasa. Jurus pedang nomor 1 di dunia ini sudah seharusnya menjadi milikku. Hari hampir gelap, juragan perahu sudah berhenti beroperasi. Kalau mau menyeberang, datang lagi besok saja. Wah, sungai terbelah, dewa turun tangan. Seribu tahun yang lalu, Raja Ksatria, pendiri kerajaan agung kami, dengan jurus pedang perkasa sendirian mendirikan kerajaan agung. Batu pualam ini terbuat dari meteor berusia 10.000 tahun. Konon, hanya orang takdir agung yang melatih pedang perkasa yang bisa membuatnya mengeluarkan cairan emas. Tapi kini, setelah 18 keturunan, keluarga kerajaan-kerajaan agung kami, ternyata tak ada satupun yang bisa menguasai pedang perkasa. Entah siapa gerangan orang takdir agung itu. 18 keturunan tak ada yang bisa. Kalau aku bisa mempelajarinya, aku bisa membawa ibu hidup berkecukupan. Kemari kau. Apalagi yang kau lihat? Sialan, ibumu cuma dayang rendahan, mendaki ranjang naga baru melahirkan anak haram sepertimu. Kau sungguh menganggap dirimu putra raja, mau belajar pedang perkasa, coba lihat wajahmu di cermin. Ayo pergi. Cepat bangun. Aku juga anak ayahanda. Kenapa aku tidak boleh belajar pedang perkasa? Ternyata aku juga tidak bisa. Guru, Apa yang terjadi ini? Aura ini, orang takdir agung yang melatih pedang perkasa telah muncul di dunia. Cepat pergi ke istana kerajaan agung. Mohon Yang Mulia Fajar Maulana, segera kumpulkan semua putra raja. Aku harus menemukan orang takdir agung untuk mewariskan buku pedang perkasa. ya, Dasar bajingan batut kecil. Kenapa kamu juga datang ke sini? Benar-benar susah disingkirkan. Ini kan pemilihan orang takdir agung. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya berdiri sejajar dengan kami di sini? Yang Mulia Putra Mahkota, Arif Hidayat. Bagaimanapun juga dia masih memiliki darah keluarga kerajaan. Ibu. Berdasarkan apa kamu memukul ibuku? Apa kamu berhak bicara di sini? Dulu kalau bukan karena kamu menggoda dan naik ke ranjang raja, bagaimana anak haram ini bisa lahir ke dunia? Cuma seorang dayang. Aku putra mahkota, pukul ya sudah dipukul. Apa yang bisa kamu, si anak haram rendahan, lakukan padaku? Kamu. Arif. Apa? Mau melawan? Berani? Layak. Yang Mulia Putra Mahkota, Arif masih sangat muda, dia belum mengerti apa-apa. Tolong jangan dihiraukan omongannya. Ibu. Apa kamu berhak bicara di sini? Si anak haram ini setidaknya masih memiliki setengah darah kerajaan. Kamu pikir kamu siapa?
Berani memberontak. Kamu benar-benar berani memberontak. Berani-beraninya memukul putra mahkota. Penjaga, tangkap dia untukku. Kakak tertua. Ibu Suri. Arif hanya sesaat tidak sadar. Apakah dia harus menantang putra mahkota? Minggir dariku. Aku putra mahkota akan membunuhmu hari ini. Yang mulia Guru Jaya telah tiba. Musuh besar sedang di depan mata. Kalian malah berkonflik internal di sini. Sungguh tidak pantas. Ayahanda, Laporan dari mata-mata. Penasihat Agung Kerajaan Chang sedang dalam perjalanan ke Kerajaan Agung kita. Di saat genting seperti ini kalian berkonflik di sini? Hah, penasihat agung kerajaan Chang. Apa dia juga datang untuk buku pedang perkasa? Untungnya, orang takdir agung yang melatih pedang perkasa telah muncul. Guru Jaya, kedatanganmu ke istana kali ini untuk mencari orang itu adalah untuk menghadapi krisis ini. guru telah menjaga buku pedang perkasa bertahun-tahun dan merupakan ahli bela diri nomor 1 di kerajaan agung. Dengan kehadiran Guru Jaya, pasti bisa menemukan orang takdir agung. Kalian semua harus mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk menebaskan pedang terkuat. Siapapun yang bisa membuat cairan emas dalam karakter perkasa ini mengalir, dialah orang takdir agung, kerajaan agung. Baik. Mulai. Siapa yang duluan? Ananda duluan. Pemahamanmu kurang. Semangat perkasanya belum sampai. Bukan dia. Selanjutnya. Selanjutnya. Tidak bisa, tidak bisa. Di antara para putra raja, siapa lagi yang belum menebaskan pedang? Guru, Arif Hidayat juga putra raja. Dia belum mencoba. Adik ketiga. Dia itu cuma anak selir, dasar rendah. Bisa disebut putra raja apa? Jangan-jangan kau pikir dialah orang takdir agung? Jangan takut. Coba saja dengan berani. Rame sekali ya. Aku datang terlambat. Cairan emas itu bergerak. Mungkinkah dia adalah orang yang ditakdirkan? Sudah dapat kabar lebih awal. Jadi tahu penasihat Agung Chang akan datang. Tapi tidak menyangka orang Chang sangat tidak sopan. Bahkan langsung nekat masuk wilayah negara lain. Guru Jaya, lama tidak berjumpa. Katanya kerajaan agung didirikan dengan ilmu bela diri. Pedang perkasa bahkan nomor 1 di dunia. Kedatanganku kali ini adalah untuk menukar semua ilmu bela diri di dunia. Dengan buku pedang perkasa. Tukar apa? Kurasa kau cuma mau merampasnya. Siapa yang tidak tahu niat jahat negara Chang? Hari ini merampas buku pedang perkasa, besok pasti langsung menyerbu kota kami kan? Aku tidak pernah suka berbohong. Kalau tidak percaya, ayo maju dan bertarung beberapa jurus. Jangan bilang aku yang lebih tua mengintimidasi yang muda. Aku hanya akan pakai pedang kayu ini untuk menemani kalian bermain. Siapa yang duluan?
Pakai pedang kayu. Menganggap remeh siapa? Aku sang putra mahkota yang duluan. Mari belajar jurus andalanmu. Hati-hati Dimas. Ah, Ini pedang pengguling laut peringkat ke-10. Cepat sekali. Mungkinkah dia benar-benar menguasai semua ilmu bela diri di dunia? Putra mahkota kerajaan agung. Kau juga tidak hebat-hebat amat. Tendangan pedangmu lembek kayak cewek. cari mati. Dimas, Anakku, Dimas, Dimas. Kaisar masa depan kerajaan agung hanya segini kualitasnya, aku dengar. Bahkan seorang dayang pun bisa melahirkan anak untuk kaisar. Kalau di negara Chang, anak haram itu begitu lahir langsung dicekik mati. Wah, benar-benar anak haram yang dilahirkan dayang. Sudah marah begini. Bahkan garis keturunan kerajaan saja tidak bisa jaga. Bagaimana kalian bisa menjaga buku pedang perkasa? Menurutku lebih baik serahkan saja padaku. kau mau apa? Memalukan. Pulang sana. Yang ketiga, Kau adalah yang paling berbakat di antara semua putra raja. Dan sudah menguasai pedang penghancur gunung peringkat ke-5 di dunia. Jangan mengecewakanku. Baik. Bagus, hebat. Memang pantas jadi putra rajaku. Kakak ketiga, ini ilmu pedang apa? Bisa menggunakan pedang kayu menghancurkan. Pedang baja Adit Maulana? Ini tidak mungkin. Ini adalah yang peringkat kedua di dunia. Pedang pembela langit. Yang peringkat kedua saja sudah sehebat ini, berarti hanya pedang perkasa yang nomor 1 di dunia. Yang bisa mengalahkannya, Ini disebut bakat. Pedang penghancur gunung yang cuma peringkat ke-5, aku sudah menguasainya saat berusia 10 tahun. Serahkan buku pedang perkasa. Aku akan biarkan dia hidup. Mimpi. Buku pedang perkasa adalah fondasi negara. Meski hanya tersisa satu orang, kerajaan agung tidak akan jatuh ke tangan suku asing. kakak ketiga adalah satu-satunya di istana yang baik padaku. Aku tidak bisa membiarkan dia celaka. Tapi Bagaimana cara menyelamatkannya? dalam situasi sekarang hanya pedang perkasa yang bisa mengalahkan Bima Satria dan menyelamatkan kita. Kamu tidak bisa menggunakan pedang perkasa. Pasti tidak bisa menghentikanku. Pedang perkasa. Kakak ketiga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Matilah. Ini adalah jurus pertama pedang perkasa. Ini adalah jurus pertama pedang Raja Perkasa. Tekanan dahsyat yang baru saja melampaui segala sesuatu di atasnya. Pasti adalah pedang Raja Perkasa. Bisakah Anda mempersilakan ahli pedang Raja Perkasa untuk muncul? Dan bertarung dengan saya? Arif, Bantu adik ketigamu turun dengan dituntun. Jika saya tidak salah lihat, arah serangan tadi adalah si bajingan itu yang mengeluarkan jurus pedang Raja Perkasa. Ini tidak mungkin. Anak haram dayang seperti itu, apa haknya? tapi dia hanya bisa jurus pertama, masih bukan lawan Bima Satria. Harus memikirkan cara.
Bersembunyi dan tidak menunjukkan diri, pantaskah disebut pahlawan? Jika tidak muncul lagi, saya akan membunuh semua orang yang ada di sini. Dengan darah mereka, pasti bisa memaksamu keluar. Emas cair penuh, takdir berhasil. Ingat, sebelum karakter Baim terisi penuh, jangan sampai diganggu orang lain. Bocah, jangan lancang. Tebasan yang baru saja ini adalah yang saya, orang tua ini, keluarkan. Guru Jaya, ternyata kamu. Bagaimana saya tidak tahu Anda telah melatih pedang Raja Perkasa? Karena Anda ingin menyaksikannya. Saya, orang tua ini, akan memenuhi keinginan Anda. Ibu, apakah Anda mendengar? Guru Jaya mengatakan, saya adalah orang takdir agung yang mempelajari pedang Raja Perkasa. Setelah saya belajar pedang Raja Perkasa, saya bisa melindungi Anda. Ibu mendengar. Ibu tahu Arif Hidayat anak ibu adalah yang terbaik. Kamu tenang saja berlatih. Ibu pasti akan mengupayakan waktu untukmu. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawa ini. Aku sudah menunggu seumur hidup. Akhirnya bertemu dengan orang yang ditakdirkan. Kerajaan Agung punya penerus. Hidupku ini akan kubuka jalan untukmu. Ayahanda, apakah Guru Jaya bisa menang? Pasti menang. Gerakan pertama pedang perkasa ini, aku latih selama 50 tahun baru memahami dasarnya. Bagus. Guru, hanya yang menguasai seluruh jurus pedang perkasa, barulah layak jadi lawanku. Apa? Dasar sampah. Punya buku pedang perkasa buat apa? Bangsat. Aku akan memberi kalian kesempatan terakhir. Siapapun yang bisa bertahan di hadapanku selama sebatang dupa, aku akan pergi segera. Jika tidak, kalian harus menyerahkan buku pedang perkasa. Siapa di antara kalian yang berani maju bertarung? Siapapun yang bisa bertahan selama sebatang dupa, aku akan kuberi jabatan dan gelar bangsawan dan 100 kota sebagai hadiah. Dimas Maulana. Kerajaan Agung tidak boleh menerima penghinaan ini. Lebih baik mati berjuang daripada hidup dengan pengecut. Ayah. Aku maju. Kakak, Yang mulia Dimas Maulana sudah patah semua urat nadinya. Kalau dia maju, sama saja bunuh diri. Diam. Yang mulia, Aku menyerah. Jangan. Jangan pukul aku. Penasihat Agung Kerajaan Chang memang yang terhebat di dunia.
Kerajaan Agung kalah dengan sepenuh hati, bersedia menyerahkan buku pedang perkasa, hanya mohon penasihat agung mengampuni nyawaku. Dimas Maulana, kau? Ternyata benar-benar anjing yang setia untuk Chang. Mulai hari ini, kurasa Kerajaan Agung sudah tidak perlu ada lagi. Langsung saja tunduk pada Kerajaan Chang. Kalian masih diam saja apa? Cepat berlutut. Jangan sampai membuat penasihat agung marah. Lutut. Cepat berlutut. Hidup Kerajaan Chang, hidup! Hidup selamanya. Hidup Kerajaan Chang. Hidup. Hidup selamanya. Bagus. Kaisar kecil, kau mau menyerahkan buku pedang perkasa sendiri? Atau aku bunuh mereka semua? Ayah, jangan keras kepala lagi. Cepat serahkan buku pedangnya. Aku tidak mau mati. Kau... Serahkan saja, serahkan. Kalian Kerajaan Agungku dibangun dengan kekuatan bela diri. Bagaimana bisa terbayangkan? Ternyata membesarkan kalian. Orang-orang pengecut yang takut mati ini. Kerajaan Agungku akan hancur di tangan kaisar ini. Tunggu dulu. Dupa itu belum habis terbakar. Aku yang akan melawanmu. Ibu, Dasar pelayan hina, kamu belum pernah belajar ilmu bela diri. Mau ikut campur buat apa? Cepat minggir dari sini. Nah, ini satu-satunya kesempatanmu mengubah nasib. Bahkan jika ibu harus mati, ibu akan bertahan sampai kamu berhasil. Bajingan. Kami saja tidak bisa menang. Kalau kamu maju sekarang, bisa membuat penasihat agung kerajaan marah dan mencelakakan kami semua. Meski hanya seorang pelayan, dia lebih berani daripada kalian para putra raja ini. Minggir sekarang. Aku tidak akan membunuhmu. Aku orang kerajaan agung. aku tumbuh di tanah Kerajaan Agung. Aku tidak akan membiarkan orang asing merebut buku pedang perkasa. Hanya satu batang dupa. Ayo ya mulai. Tidak tahu diri. Dia berhasil menahannya. Kerajaan agung didirikan dengan ilmu bela diri. Apa anehnya aku bisa beberapa jurus? Cuma jurus-jurus biasa. Serangan tadi aku beri kesempatan padamu. Serangan berikutnya, belum tentu lagi. Kenapa? Orang Chang cuma segini kemampuannya. Sampai-sampai kalah dari seorang wanita lemah sepertiku, berani lancang di tanah kerajaan agung. Kau cari mati. Ibu, kumohon jangan lanjutkan. Tidak berguna. Mengira dirinya hebat, tapi ternyata aku belum kalah. Lagi. Benar-benar seperti kutu busuk. Ibu, Cairan emas memancar. Orang takdir agung muncul. Si anak haram itu sedang mempelajari pedang perkasa. Ibu,
Jangan gegabah. Hentikan sekarang. Tenaga dalam akan membalik. Darah dan energimu akan berbalik arah dan kau akan mati. Aku akan menenangkan pikiranmu. Konsentrasilah pada latihanmu. Tidak boleh. Jangan biarkan dia berhasil. Orang terpilih pun bagaimana? Sayangnya kau tak punya kesempatan. Lepaskan. Jangan sakiti Arif Hidayatku. Kau cacing hina. Ibu, lepaskan. Kumohon lepaskan. Kalau tidak, kau benar-benar akan dipukuli sampai mati. Kalau tidak dilepaskan, Aku akan membunuhmu. Kau memang bandel. Seorang ibu akan menjadi kuat demi anaknya. Baik, Aku akan membunuhmu dulu. Lalu mengantar anakmu ke alam baka untuk bersamamu. Anakku, jalan ke depan harus kau tempuh sendiri. Ibu tak bisa lagi melindungimu. Kau harus hidup dengan baik. Arif, roti kukus. Ini, Arif makan roti kukusnya. Ibu, aku tidak lapar. Kau saja yang makan. tinggal sedikit lagi, jangan terganggu. Arif, jangan menangis. Putra mahkota dan yang lain salah. Hidup tak ada yang mulia atau hina. Hidup seperti apa yang kau inginkan, hanya bisa kau tentukan sendiri. Ini berani menyentuh ibuku, kau cari mati. Kekuatan seperti alam semesta. Kekuatan seperti alam semesta. ini adalah pedang Raja Perkasa. Pedang Raja Perkasa. Bagaimana, mana mungkin dia anak haram, mana mungkin dia bisa menggunakan pedang Raja Perkasa. Aku ini putra mahkota, dia anak haram yang dilahirkan seorang dayang. Dengan apa dia punya kekuatan sehebat ini? Tak disangka, di saat Genting yang menyelamatkan kerajaan agung, ternyata adalah anak yang oleh kaisar dianggap sebagai aib ini. Anak haram? Bahkan menarik perhatian yang mulia. Sialan. Dia ternyata adalah orang takdir agung. Kalau begitu hal-hal yang kulakukan padanya sebelumnya. Jangan-jangan. Ibu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja, Arif. Ibu telah menderita. Anak tidak mengecewakan harapan ibu telah mempelajari pedang Raja Perkasa. Anak baik. Ibu tidak menderita. Arifkulah yang menderita. Bertahun-tahun hidup di istana. Menderita segala macam penghinaan. Semua karena ibu tidak berguna. Ibulah yang menderita. Sendirian membesarkanku. Arifku sudah dewasa, sudah bisa menyayangi ibu. Ibu hanya perlu melihat Arif, maka sama sekali tidak merasa menderita lagi. Ibu. Menyakiti ibuku lagi. Aku bunuh kau. Ibu, mulai hari ini aku tak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu sedikit pun.
Mereka yang dulu pernah menyakiti kami, akan kusuruh mereka membalas 10-100 kali lipat. Ibu, noda yang pernah mereka lemparkan padamu sudah saatnya dibersihkan. Saatnya untuk membersihkannya. Dulu, ibuku tak pernah menggoda Baginda. Justru Bagindalah yang mabuk saat pesta keluarga pertengahan musim gugur, salah mengenali orang, lalu memperkosa ibuku. Setelahnya, untuk menjaga nama baik keluarga kerajaan, mereka malah menyalahkan semua ini pada seorang wanita lemah. Sungguh tak tahu malu. Beraninya kau, Arif Hidayat. Kau hanya anak seorang dayang. Baginda baik hati sehingga membiarkanmu lahir. Kau berani menentang Baginda? Anak dayang pun apa? Ibuku suci dan bersih. Tak lebih hina dari kalian semua. Apalagi memfitnah dan menghina orang lain. Darah yang mengalir di tubuhku jauh lebih bersih dari kalian. Rupanya Arifku tahu segalanya. Arif benar. Kami berdua, ibu dan anak, tak pernah melakukan kesalahan apapun. Baginda? Arif Hidayat adalah putra kandung Baginda. 16 tahun sudah. Sudah saatnya Baginda mengembalikan marga kerajaan padanya dan mencatatnya di silsilah kerajaan. Baik. Peristiwa tahun lalu adalah kesalahanku. Aku salah. Tidak boleh, Baginda. Pertimbangkan lagi. Dia hanya anak seorang dayang. Pantas apa masuk silsilah kerajaan? Pertimbangkan lagi, Baginda. Tak kusangka di usia muda seperti ini, kau sudah menguasai pedang penguasa. Bakat yang luar biasa. Kalau di negeri Chang, pasti akan dipuja oleh ribuan orang. Kerajaan agung memperlakukanmu seperti ini, bahkan status sebagai putra raja pun tak mau diberikan. Membuatmu hidup seperti anjing di istana. Anak kecil, buat apa kau masih tinggal di sini? Lebih baik bekerja sama dengan negeri Chang. Kau menguasai pedang penguasa, itu tandanya kau adalah raja yang terpilih oleh langit. Negeri Chang bersedia membantumu, mengantarmu naik takhta kerajaan agung, asal kau bunuh kaisar brengsek ini. Bunuh putra mahkota sampah ini, kau akan menjadi raja kerajaan agung. Negeri Chang bersedia tunduk padamu. Kenapa? Permaisuri ini menyusahkanmu? Bagaimana? Mari mulai dari permaisuri mulia ini. Hidup atau matinya dia, hanya perlu satu kata darimu. Dia hidup atau mati? Tergantung kata-katamu saja. Ibu, lepaskan ibuku. Dimas. Bajingan, aku adalah permaisuri kerajaan agung. Di bawah 1 orang. Di atas 10.000 orang. Kau bajingan ini juga mau jadi kaisar? Kau pantaskah? Sejak kerajaan agung berdiri, tidak pernah ada orang sepertimu yang darahnya tidak murni. Orang hina pernah jadi kaisar. Banyak omong. Bukankah kau ini permaisuri? Akan kuperlihatkan racun dan gulaku. Lihat bagaimana kau menjadi ibu bagi negara. Dengar itu? Inilah wajah keluarga kerajaan agung. Mereka menganggapmu seperti semut. Menginjak-injakmu. Asal kau bunuh mereka. Semua penghinaan akan berakhir. Kemewahan dan kekayaan. Kekuasaan tertinggi, mudah diraih. Dunia ini akan menjadi milikmu. Ibu, apakah ibu ingin dia mati? Dulu saat aku lahir, dialah yang menahan tabib istana. Ingin membuat ibu dan janin meninggal. Ibu melahirkanku sendirian. Memotong tali pusar dengan tangan sendiri. Tapi malah membuat ibu sakit-sakitan. Ibu, jika ingin dia mati, anakmu ini tidak akan ragu. Arif, mari kita lihat sang permaisuri yang angkuh itu. Jangan bunuh aku, Lina Dewi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon aku tidak ingin mati. Rupanya kau juga takut mati ya. Dulu saat aku melahirkan Arif, saat tidur malam mataku sampai tidak berani terpejam, takut kau kirim orang untuk membunuhnya. Meskipun aku pelayan istana. Tapi aku juga gadis baik-baik.
Jiangnan dilanda kelaparan sungguh tidak bisa bertahan hidup baru masuk istana jadi pelayan. Awalnya ingin keluar istana saat cukup umur berkumpul dengan keluarga. Tapi tidak disangka. Tanpa sengaja melahirkan Arif. Maya Putri memang bersalah. Tapi dia juga permaisuri Kerajaan Agung. Dosanya harus diadili oleh hukum Kerajaan Agung. Sama sekali tidak seharusnya mati di tangan bajingan dari negara Chang sepertimu. Apalagi membuat Arifku menodai tangannya dengan darah sesama menjadi alat yang kau manfaatkan. Arif, kalau engkau benar-benar ingin jadi kaisar Kerajaan Agung, Bunda akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membantumu. Tapi, kalau kita ibu dan anak ini pergi, kita harus pergi dengan cara yang terhormat. Ya. Kau dengar, aku kan anak baik Bunda, harus nurut kata Bunda. Urusan Kerajaan Agung tak perlu kau, orang negeri Chang ikut campur. Bunda. Wajahku. Ibu Suri. Ibu Suri, wajahmu. Cepat, cari tabib. Ayo, Ibu Suri, cepat. Ini wilayah Kerajaan Agung, kau sudah kalah, pergi sana. Kalau masih ingin menyaksikan ilmu bela diri Kerajaan Agung, tunggu saat perayaan penghormatan bangsa-bangsa, belajarlah sambil berlutut. Arif Hidayat baru 16 tahun. Tapi sudah punya keberanian seperti itu. Dia dididik dengan sangat baik. Aku benar-benar salah. Bocah kecil itu sungguh kurang ajar. Menyangka setelah menguasai pedang penguasa, langsung jadi tak terkalahkan. Ku beritahu, negeri Chang telah mempersiapkan ratusan tahun untuk menyerang Kerajaan Agung. Kalau bukan karena kau bocah ini tiba-tiba muncul. Hari ini, semua sampah Kerajaan Agung ini sudah mati. Aku menghargai bakat. Sayangnya kau tak tahu diri. Karena kau tak mau menerima kekayaan yang melimpah ini, maka matilah kau. Membuat langit dan bumi berubah warna. Ini ilmu hitam roh darah. Para penjaga bayangan ini semuanya adalah budak darah yang dipeliharanya. Mereka menyalurkan seluruh tenaga sejati mereka kepada Bima Satria, mengorbankan nyawa mereka sendiri, untuk meningkatkan kekuatan Bima Satria secara drastis. Pedang penguasa memang hebat. Tapi setiap budak darahku memiliki tenaga dalam 30 tahun. Tenaga dalam ratusan tahun bukan tidak mungkin untuk dilawan. Ratusan tahun tenaga dalam bukan tidak mungkin untuk bertarung. Arif Hidayat masih sangat muda. Tidak punya pengalaman bertarung. Arif, jangan hanya fokus pada jurusnya. Pedang perkasa menekankan pada semangat pantang mundur dan penggunaan kekuatan. Kamu harus mengendalikan kekuatan dengan pikiran. Biarkan kekuatan itu mengalir dari awal hingga akhir. Temukan kelemahannya. Kendalikan dengan pikiran. Inikah pedang perkasa? Tenaga dalamku yang 500 tahun. Ternyata bukan tandingan seorang anak kecil seperti kamu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Ini adalah pil yang dikembangkan dengan darah jantung 1000 petarung. Bisa meningkatkan tenaga dalamku hingga 1000 tahun. Lihat dengan apa kamu menangkisnya. Bagaimana? Di mana pedang perkasa? Hanya 5 jurus pertama ini? Di mana jurus ke-6-nya? Atau jangan-jangan kamu sama sekali tidak pernah mempelajari jurus ke-6? Buku rahasia yang diberikan Guru Jaya
Jurus keenamnya hanya ada mantra lisan. Tidak ada bentuk jurusnya. Arif, Arif, Sudah kuduga. Kamu hanya mempelajari 5 jurus pertama. Makna sejati pedang perkasa. Mana mungkin bisa dikuasai oleh orang rendahan seperti kamu. Sekarang di dalam tubuhku ada tenaga dalam 1000 tahun penuh. Kecuali kamu berhasil melatih gerakan ke-6 buku pedang perkasa, pasti bukan lawanku. Kecuali kau sudah menguasai gerakan ke-6 dari buku pedang perkasa, pasti bukan lawan hamba. ilmu pedang perkasa tanpa wujud, rumusnya ada di depan mata. Tapi kenapa aku tetap tidak bisa memahami makna sebenarnya? Hanya selangkah lagi, tinggal selangkah lagi. Bajingan kecil. Kau memang jenius bela diri yang langka sekali dalam 1000 tahun. Bisa menguasai gerakan ke-5 pedang perkasa di usia semuda ini. Tapi orang yang ditakdirkan, lalu bagaimana? Tapi tetap saja masih terlalu muda. Kalau kau diberi waktu 10 tahun lagi, hamba pasti bukan lawanmu. Sayang sekali. Kau tak punya kesempatan untuk tumbuh besar lagi. Matilah. Ibu, kenapa dia mau menghadang di depanku? Dari kecil sampai besar, dia tak pernah memandangku dengan serius. Bahkan tidak mengakui aku sebagai putra rajanya. Tapi kenapa? Kenapa dia mau menahan serangan ini untukku? Arif, ini beta. Beta yang salah. Guru Jaya, cepat bawa Arif pergi. Dia adalah harapan kerajaan agung. Dia sama sekali tidak boleh gugur di sini. Bawa dia pergi. Arif, cepat pergi. Raja gugur demi negara. Beta adalah kaisar kerajaan agung. Jika negara Chang ingin menyerang kerajaan agung, maka mereka harus menginjak jenazah beta dulu. Baik, akan kukabulkan permintaanmu. Tidak boleh. Aku belum bisa pergi. Sampah. Sudah terlalu lama jadi kaisar, bahkan pedang saja tidak bisa kau pegang erat. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyisakan nyawamu, lalu menggantungmu di gerbang kota. Kau akan menyaksikan aku membantai seluruh keluarga kerajaan. Lalu melihat kerajaan agung hancur dan keluarga tercerai-berai. Arif Hidayat, cepat pergi. Kaulah harapan kerajaan agung, jangan sampai mati di sini. Iya, Arif, cepat pergi. Kau harus tetap hidup. Kalau saja aku bisa menguasai jurus ke-6, pasti bisa menyelamatkan ayah. Cepat pergi. Mau pergi? Sudah minta izin padaku? Ayah, Pergi. Mati saja orang tua. Guru Jaya, Arif Hidayat, cepat pergi. Ibu. Arif. Bajingan kecil. Kau tak punya kesempatan lagi. Mati saja. Arif. Arif, Arif, Aku mengerti. 5 jurus pertama digabungkan, itulah jurus ke-6 pedang perkasa. Ilmu pedang perkasa. Tanpa wujud. Aku mengerti. 5 jurus pertama digabungkan, menjadi jurus ke-6 pedang raja perkasa. Ilmu pedang perkasa tanpa wujud. Bajingan kecil, kau sudah kuasai jurus ke-6. Lalu apa? lihatlah para pengecut ini. Ketakutan olehku, hingga merengek-rengek seperti anjing. Kelak, pasukan berkuda dari Cangguo pasti akan menginjak-injak mayat mereka dan menghancurkan kerajaan agung. Jangan lancang barbar. Hari ini ku penggal kepalamu. Kelak akan kuhancurkan semua orang biadab. Kau kira bisa melindungi ibumu? Saat Cangguo menyerbu istana, aku akan membuat pelacur rendahan ini menjadi pelacur penghibur.
Akan kujadikan dia di bawah tenda Raja Barbar, diinjak-injak oleh ribuan orang. Wanita-wanita kerajaan agung akan bernasib sama seperti dia, menjadi mainan para pria cangguh. Bangsat, kau cari mati. Arif, Meski si biang kerok sudah lenyap, tapi ancaman dari Cangguo belum hilang. Ibu, aku berhasil. Mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita, ibu dan anak. Canggo pun akan kuperlihatkan kerajaan agung. Bukanlah sesuatu yang bisa mereka impikan. Semua gara-gara ibu dan anak itu. Wajahku jadi seperti ini. Anak terpilih pun takkan bisa apa-apa. Aku akan buat mereka tahu, di dalam istana ini, siapa yang jadi tuan. Arif, yang mulia, dia terluka parah karena melindungimu. Kamu juga jangan lagi menyimpan dendam padanya. Ayah, dulu ayah tak pernah memperhatikanku. Kenapa? Arif Hidayat. Arif Hidayat, kau latih pedang penguasa diam-diam. Itu melanggar aturan leluhur kerajaan agung. Menurut hukum, meridianmu harus dihancurkan, kau diusir dari istana, dan jadi budak selamanya. Anak haram berdarah campuran. Ternyata bisa menguasai pedang penguasa. Itu malapetaka bagi kerajaan agung. Meski kau sudah bisa pedang penguasa, lalu apa? Tetap tak bisa mengubah status hina dirimu. Bahkan untuk mengikat sepatuku kau tak pantas. Sebelum pingsan, Yang Mulia telah mengizinkan Arif berlatih. Dan dia telah membasmi Bima Satria berjasa melindungi negara. Jasa dan kesalahan saling meniadakan. Secara logika maupun perasaan, seharusnya tidak perlu dituntut lagi tanggung jawab Arif. Guru Jaya si tua, tenagamu terkuras habis, hampir padam. Kurasa lebih baik kau jangan ikut campur. Dimas. Guru, jangan memihak. Aturan leluhur kerajaan agung menetapkan putra raja dari selir tak boleh mempelajari ilmu bela diri penjaga negara. Jika dia tidak menghancurkan sendiri ilmunya, itu berarti memberontak. Menurut hukum, pantas dipenggal. Apa salah anakku? Dia melindungi negara, mengusir suku barbar. Sekarang kalian malah menyuruhnya menghancurkan sendiri ilmunya. Ini alasan apa? Wanita hina, kau berani ikut bicara? Arif Hidayat, jika kau tidak menghancurkan ilmunya sendiri, aku, putra mahkota, akan memenggal kepala wanita hina ini untuk makanan anjing. Ibu, jangan gegabah. Kenapa, Sarif? Kasihannya sama ibumu. Kalau gitu, segera hancurkan ilmu silatmu sendiri. Kau sudah menguasai pedang penguasa, terus kenapa? Kau akan selamanya jadi orang yang kukalahkan. Dimas, kau licik dan tak tahu malu. Aku yang licik? Dulu ibumu naik keranjang naga menggoda ayahanda, kenapa kau tidak bilang dia licik? Arif, ku beritahu kau, di dalam istana ini, cara-cara untuk menghancurkanmu banyak sekali. Kau terlalu bodoh sampai berkali-kali jatuh ke dalam perangkapku, bahkan masih berhayal bisa menyaingiku. Arif, kalau kau nurut dengan baik, hancurkan ilmu silatmu sendiri, kami akan bebas tabumu. Arif, jangan dengarkan mereka. Kau susah payah baru bisa berhasil. Jangan sampai kau menyerah begitu saja. Sungguh mengharukan. Ibu. Arif, katakan, lepasan pedangku berikutnya sebaiknya jatuh di mana ya? Arif, jangan sampai kau tertipu. Meskipun kau hancurkan ilmu silatmu, mereka tetap tidak akan melepaskanmu. Lari. Diam, kalau masih banyak bicara, ku copot satu lenganmu. Baik, aku hancurkan. Aku hancurkan ilmu silatku sendiri. Tapi kau harus berjanji padaku, lepaskan ibuku. Aku berjanji. Putra mahkota tidak akan mengingkari janjinya. Sekali berjanji, tak akan ditarik kembali. Aku, putra mahkota, sudah berjanji, janji harus ditepati. Arif, kalau kau menghancurkan ilmu silatmu sendiri, keadaanmu nanti akan semakin sulit. Arif, jangan. Aura pedang Raja Perkasa terhubung dengan meridian tubuh. Menghancurkan meridian sendiri sama saja dengan bunuh diri. Kau tidak akan bertahan. Ama! Arif, jangan. Kakak,
Arif berhasil mengalahkan penasihat agung kerajaan Chang, Bima Satria. Itu jasanya membela negara. Bagaimana bisa kau memaksanya menghancurkan ilmu silatnya? Kalau hal ini tersebar, bisa memicu kemarahan rakyat. Apalagi sekarang, kerajaan Chang terhadap kerajaan agung kita selalu mengintai. Kalau Satu-satunya orang yang menguasai pedang Raja Perkasa dihancurkan, lalu siapa yang akan membela kerajaan agung kita? Membela negara? Dia anak haram kecil, apa berhak? Bicara soal membela negara denganku, Kerajaan agung kita punya banyak orang berbakat. Tidak kekurangan satu anak haram kecil ini. Dengarkan baik-baik. Kalau masih banyak bicara, aku potong satu lengannya. Ibu, maafkan anakmu yang tidak berbakti ini. Arif. Dimas, aku sudah menghancurkan meridianku sendiri. Lepaskan ibuku. Arif, kau tidak apa-apa, jangan nakut-nakuti ibu. Arif, kau terlalu naif. Boleh saja, bukankah aku baru saja sudah melepaskannya? Tapi ibu dan anak ini hari ini tidak mungkin hidup keluar dari istana. Dimas Maulana, kau berani ingkar janji di depan umum, kau bahkan lebih hina dari binatang. Kau sudah berjanji akan membiarkan kami pergi. Kalian berdua, jika ingin hidup dan meninggalkan istana, itu harga yang berbeda. Bagaimana mungkin pelayan rendahan seperti kau berani meragukan aku? Dan kau, aku. Arif. Anak haram. Bukankah sudah belajar ilmu pedang? Ayo tebas aku, tebas di sini. Dimas Maulana. Kau tidak menepati janji. Sebagai putra mahkota, kau berani ingkar janji? Ibu, Terhadap dua anjing, perlu apa menepati janji? lepaskan ibuku. Kau bahkan lebih hina dari binatang. Diam kau, anak haram. Sudah diambang kematian, masih berani membual. Hari ini aku sebagai putra mahkota akan mengantarkan kalian ke neraka. Pengawal! Mana orangnya? Mana orangnya? Cepat, tangkap mereka kembali untukku. Tangkap mereka kembali. Keluarkan perintah penangkapan ke seluruh kerajaan agung. Tangkap mereka. Hidup atau mati, aku harus melihat mereka. Guru Jaya keluar dari hutan ini, kita akan aman. Aku sudah tidak sanggup. Tenaga dalamku sudah habis. Sepertinya aku tidak bisa lagi menolong Arif Hidayat. Saluran energinya sudah putus. Kalau tidak segera diobati, dia bisa cacat. Cepat, putra mahkota memerintahkan harus ditemukan hidup atau mati. Cepat. Ke arah sana. Cepat sembunyi. Dengar suara apapun, jangan muncul. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Cepat, Guru Jaya. kita pergi bersama. Sudah terlambat. Kamu harus melindungi Arif Hidayat. Nasib kerajaan agung bergantung pada anak ini. Cepat sembunyi. Cepat. Guru Jaya, kau lari cepat juga ya? Lari lagi. Ayo. Kau lincah juga ya lari. Lari lagi. Serang. Guru utama. Kau yang disebut nomor 1 di kerajaan agung. Cuma segini? Kalian ini anjing-anjingnya putra mahkota. Berani? Bunuh saja aku Harina, Haratna. Guru utama. Kalau kau serahkan Arif Hidayat dan ibunya, aku masih bisa membela kau di hadapan putra mahkota. Nyawamu akan kuselamatkan. Kalian ini sungguh sampahnya kerajaan agung. Bangkai tua, kau memang cari masalah. Susah-susah sendiri. Cepat katakan, di mana Arif Hidayat? Tidak mau bicara. Kalau begitu, aku akan mencabik tulang-tulangmu satu persatu. Baik. Ingin tahu di mana mereka ya?
Mendekatlah. Akan kuberitahu. Bangkai tua. Berani-beraninya main tipu. Arif Hidayat ada di mana? Kamu mau bicara atau tidak? Aku tidak tahu. Masih berani membantah? Bicara. Bangkai tua yang keras kepala. Matilah. Guru Jaya. Arif, jangan berteriak. Guru Jaya menukar nyawanya agar kau hidup. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Mereka pasti tidak jauh. Kejar mereka. Jangan lari, berhenti. Berhenti. Lari lagi, kenapa berhenti? Kalian anjing-anjing, kalian akan mati mengenaskan. Sudah di ujung maut masih berani membantah. Jangan mendekat. Kau, Ibu, matilah. Arif. Arif. Tetap harus bawa satu pulang untuk melapor. Ayo kita pergi. Arif. Akhirnya sadar. Kalau kau tidur terus, aku akan anggap kau ginseng dan kubur di gunung belakang. meridian tubuhku, Aku baru saja mendapatkan sebatang rumput sumsum naga yang langka. Bisa memperbaiki meridian, efek membersihkan sumsum dan memperkuat tulang. Kebetulan aku menemukanmu di tepi jurang, pingsan tak sadarkan diri. Jadi ya, aku coba obatnya padamu. Kau benar-benar beruntung. Jangan banyak bergerak. Kau perlu istirahat total sebulan, baru bisa pulih seperti semula. terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Arif Hidayat di kemudian hari pasti akan membalas budimu sepenuh hati. Baiklah, kalau begitu ingat ya, namaku Nova Lestari. Aku akan menunggu balasanmu. Baik, terima kasih, Nona Nova. Kebaikanmu tidak akan kulupakan seumur hidup. Oh iya, ibuku dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Sudah kubilang, perlu istirahat total sebulan. Aku ini kenapa? Aduh, dasar bodoh. Kalau kau keluar sekarang, bukan menyelamatkan orang, tapi bunuh diri. Lebih baik tidur nyenyak saja. Pemulihanmu sekarang lumayan bagus. Tinggal satu langkah terakhir. Hanya saja cara ini harus mengandalkan tenaga dalammu sendiri. Nova Lestari, ada orang datang. Sepertinya pasukan pemerintah. Pasukan pemerintah. Ikut aku. Mereka datang. Putra mahkota memerintahkan siapapun yang tidak membayar pajak dihukum mati tanpa ampun. Bau apa ini? Ini kemungkinan besar. Adalah milik petani desa, rumah liar ya? Cih, sialan benar, petui. Saudara-saudara, ayo pergi. Apakah mereka sudah pergi? Sudah pergi? Putra mahkota apa ini? Permaisuri apa ini? Semuanya berhati kejam. Sementara kaisar pingsan, mereka menguasai pemerintahan, membuat seluruh kerajaan agung menjadi berantakan. Bajingan bawahannya juga gila dan kejam. Bahkan anak kecil pun tidak dilepaskan. Nova Lestari, ada bahaya. Jangan pedulikan aku. Cepat serang titik Baihui. Aduh. Aku sudah bilang kok rasanya aneh.
Ternyata di tempat kumuh ini sembunyi seseorang. Seorang bidadari cantik. Kawan-kawan, kita dapat rezeki. Wah, Kalian mau apa? Nona, putra mahkota dan permaisuri baru menetapkan pajak 50 tael perak. Mau bayar sendiri atau... Apa kalian tahu? 1 tael perak rakyat harus bertani setengah tahun baru bisa kumpulkan. Kalian langsung minta 50 tael. Mendingan rampok saja. rampok uang? Aku juga mau rampok orang. Di tengah hutan sepi begini, asal kamu tidak bisa bayar, itu gampang. Temani kami bersenang-senang, anggap saja bayar pajak. Bagaimana? Wahahaha. Putra mahkota zalim, permaisuri main kuasa, memaksa rakyat jual anak. Kalian para antek ini membantu kejahatan, tidak takut disambar petir? Berkedut. Dasar perempuan brengsek, diberi kesempatan baik malah menolak. Berani menghina putra mahkota dan permaisuri. Ayo, tangkap dia. Wahahaha. Obat rahasianya habis. Kawan-kawan, tangkap dia. Kemana larinya si cantik? Kau itu buronan kerajaan? Arif Hidayat. Kamu, aliran energimu sudah lancar. Barusan karena emosi, energimu malah membuka sendiri sumbatan terakhir. Bagus. Hasil yang didapat tanpa susah payah. Kawan-kawan, ini dia buronan yang dimaksud oleh putra mahkota Dimas Maulana. Siapa yang menangkapnya akan dapat hadiah 1000 keping emas, pangkat dinaikkan, dan hidup mewah selamanya. Hehehe. Serbu. Tak tahu diri. Takut. Takut apa sih? Dia cuma sampah. Ilmu silatnya sudah lama hilang. Jangan takut kawan-kawan. Serang. Ayo semua. Aduh, ya ampun. Arif Hidayat. Kamu adalah putra raja yang menguasai pedang penguasa itu. Arif Hidayat. Maaf Nova Lestari. Aku menipumu sebelumnya, tidak memberitahumu asal-usulku. Karena takut membawa malapetaka untukmu. Kamu mau membawaku kemana? Nanti juga kamu tahu kalau sudah sampai. Hati-hati. Ini adalah makam anak saya. Jangan ada yang ganggu anak saya. Iya, kenapa? 2 minggu yang lalu, pasukan datang untuk memungut pajak pangan. Mereka merampas semua persediaan pangan warga desa. Sampai habis tak bersisa. Setiap rumah tangga tak punya stok pangan sedikit pun. Tak ada pilihan lain. Para warga akhirnya memakan semua tumbuhan liar yang bisa dimakan. Akhirnya, tak ada lagi yang bisa dimakan. Mereka terpaksa makan kulit pohon, makan tanah liat. Tapi kalau begini terus, makanan masuk tapi tak bisa keluar. Akhirnya perut mereka pecah dan mati. Itu adalah makam anaknya. Pasukan juga bilang, buat nisan pun harus bayar pajak pemakaman. Kalau tidak, mayatnya akan digali dan dibuang untuk anjing. Belakangan ini, banyak daerah yang kekurangan makanan. Rakyat mengungsi kemana-mana. Bahkan sampai terjadi fenomena menukar anak untuk dimakan. Menukar anak untuk dimakan. Semua ini adalah ulah permaisuri Maya Putri dan putra mahkota Dimas Maulana. Benar.
Mereka berdualah yang memaksa rakyat sampai makan daging manusia. Sejak mereka menguasai pemerintahan, mereka memberlakukan banyak pajak, hingga rakyat hidup sengsara, banyak nyawa melayang. Kerajaan agung sekarang ini sudah tak lagi memiliki kemakmuran seperti dulu. Yang terlihat hanyalah neraka di dunia. Saya Arif Hidayat, bersumpah di sini. Jika tak membunuh Permaisuri Maya Putri dan putra mahkota Dimas Maulana, tak menghapus kebijakan kejam ini, sumpahku tak akan jadi manusia. Nona Nova. Arif akan pamit hari ini. Kau sudah putuskan? Ibuku ditahan di istana. Ayahku tak sadarkan diri. Putra mahkota dan permaisuri, pemerintahannya kejam. Rakyat hidup terlantar. Kekacauan ini harus kuhadapi. Setelah aku selamatkan ibu dan tupas pemberontak, aku pasti kembali untuk membalas budi baikmu. Di dalam kantong obat ini ada obat luka dan penawar racun, dan satu kantong wangi. Jalan di depan berbahaya. Kau harus berhati-hati. Untuk kantong wangi ini, gantungkan di tempat yang dekat dengan tubuhmu. Akan sangat berguna di saat genting. Jangan sampai kau hilangkan. Aku paham. Arif akan selalu kukenakan dekat dengan tubuhku. Terima kasih, Nona Nova. Kalau kau merindukanku, lihatlah tusuk konde ini seolah-olah melihatku. Waktunya sudah hampir siang. Cepatlah berangkat. Tunggulah aku. Tenang saja. Aku pasti akan menunggumu. Arif, buat apa menyusahkan diri sendiri? Orang bijak tahu kapan harus menyesuaikan diri. Kamu tahu kalau putra mahkota sudah menandatangani perjanjian dengan negara Chang. Hal ini sudah pasti. Kenapa? Masih mau berjuang mati-matian untuk ikut campur? Kalian berani mempertaruhkan kekuasaan militer? Dimas Maulana ini bodoh. Kamu juga ikut-ikutan bodoh. 3 hari lagi akan ada pertandingan bela diri. Prajurit Kerajaan Agung akan bertarung dengan ahli bela diri dari negara Chang. Tidak mungkin menang. Tapi justru pemenangnya akan menguasai kekuasaan militer seluruh negeri. Konyol. Ini sama saja dengan menyerahkan tahta Kerajaan Agung. Diam. Putra mahkota itu bijaksana dan perkasa. Jangan kau fitnah. Dimas Maulana berani berkolusi dengan orang barbar, mengkhianati negara untuk keuntungan pribadi. Sudah. Adit. Kurasa yang bodoh itu justru kamu. Kamu dan si anak haram itu sudah akrab sejak kecil. Kamu salah memilih kubu. Dalam situasi seperti sekarang, kau harus berpikir matang sebelum bertindak. Setelah ayahanda bangun, kalau tahu kalian mengkhianati negara, pasti akan. Tidak tahu, terima kasih. Kamu, diam. Bawa putra raja ketiga pergi. Jaga baik-baik. Jangan sampai dia mengganggu rencana putra mahkota. Kalian akan mati mengenaskan. Kekuasaan militer, pengkhianatan, pertandingan bela diri ini, aku tak akan biarkan mereka berhasil. Siapa? Adit. Arif. Benar-benar kau. Kupikir kau sudah. Adit, aku diselamatkan orang. Beruntung masih hidup. Itu bagus sekali. Ayo. Adit, luka-luka di wajahmu ini, perbuatan putra mahkota dan kawan-kawannya,
Sejak kau pergi, aku tak mau bergaul dengan mereka. Mereka terus mencari-cari kesalahanku. Sedikit saja tak sesuai, langsung memukul dan menendangku. Tak kusangka. Selama ayahanda sakit tak sadarkan diri, putra mahkota dan permaisuri bisa sekejam ini. Tak hanya menaikkan pajak, berkolusi dengan negara Chang, mengkhianat negara untuk keuntungan pribadi. Ya, sekarang mereka semakin semena-mena. Ayahanda masih belum sadar. Seluruh istana dikuasai mereka. Sama sekali tak ada yang bisa mengimbangi mereka. Arif, kembalinya kau kali ini sangat berisiko. Putra mahkota pasti tak akan melepaskanmu. Kalau sampai ketahuan, nyawamu bisa melayang di sini. Tenang, Adit. Sekarang meridianku sudah pulih sepenuhnya. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Lagi pula ibuku masih mereka tahan di istana. Menderita siksaan. Aku tak bisa tinggal diam. Demi langit. Arif, meridianmu ternyata sudah pulih. Kalau begitu, urusannya jadi lebih mudah. Kebetulan sekarang ada kesempatan. Turnamen bela diri 3 hari lagi. Dimas berencana lewat pertandingan ini membiarkan orang Chang menang. Lalu, dengan alasan yang sah menyerahkan kekuasaan militer. Kita harus menghentikan mereka. Adit, nanti kau bertindak terang-terangan. Aku di balik layar. Kita bekerja sama dari dalam dan luar. Di turnamen bela diri, gagalkan rencana mereka. Sekalian selamatkan ibuku. Lalu langsung habisi kelompok putra mahkota dan permaisuri. Baik, seperti yang kau katakan. Ibu, ada kabar mengatakan ada orang hebat yang menyusup ke istana. Mungkin itu anak haram itu sudah pulih ilmu bela dirinya dan kembali. Apa? Anak haram itu ternyata belum mati. Bahkan berani kembali. Benar-benar tidak menganggap kami ada. Kali ini dia kembali. Mungkin untuk turnamen bertarung. Dia cuma anak haram. Berani juga datang mengacau. Ibu, mungkin bukan cuma sekadar mengacau. Kali ini dia kembali. Mungkin juga ingin menyelamatkan ibu jalangnya itu. Karena dia sendiri ya yang masuk perangkap. Maka kita harus memenuhi keinginannya. Dimas Maulana, kita harus merencanakan dengan matang buat dia tidak bisa kembali. Ibu punya rencana bagus apa? Sehebat apapun ilmu bela dirinya, pasti ada kelemahan mematikannya. Kita bisa memberinya obat. Begitu kena, langsung lemas seluruh badan jadi bulan-bulanan. Nanti kita kirim orang untuk mengepungnya. Jebak dia seperti menangkap kura-kura dalam tempayan. Hahaha. Ibu Suri, rencana yang bagus. Kali ini, pasti buat anak haram ini datang tapi tidak kembali mati tanpa kuburan. Hahaha. Tentu saja. Setelah kita menangkapnya, kirim ibu dan anak itu ke alam baka bersama-sama. Hahaha. Ibu Suri. Aduh, kamu membuatku kaget. Lihatlah betapa penakutnya kamu. Bagian tanam mana bisa menyelesaikan urusan besar. Ibu Suri benar. Guru bayangan kilat hari ini beranilah bertindak. Bagaimanapun caranya. Orang ini menutupi wajahnya, cukup misterius juga. Menurutmu apakah dia seorang ahli? Tidak mau memperlihatkan wajah berarti tidak punya nyali. Bisa jadi dia cuma datang untuk membuat keributan saja. Sehebat apapun dia, sampai mana? Sayangnya, orang-orang hebat kerajaan agung kita, Guru Jaya dan Arif Hidayat yang menguasai pedang penguasa, sudah dibunuh oleh putra mahkota. Kalau saja mereka masih ada sampai sekarang, mana mungkin ada kesempatan bagi orang-orang Cangguo untuk bicara. Yang mulia putra mahkota, bagaimana bisa yang mulia bertindak seperti ini?
bisa-bisanya mengizinkan orang-orang barbar ini ikut serta dalam turnamen yang menyangkut kekuatan militer kerajaan agung kita. Yang mulia ini sama saja mengabaikan keamanan kerajaan agung. Diam. Kau berani meragukan keputusan putra mahkota ini? Pengawal. Seret dia keluar dan penggal. Putra mahkota, kau akan mati mengenaskan. Masih ada yang berani meragukan putra mahkota ini? Hadirin sekalian yang hadir, turnamen arena hari ini tidak memandang asal-usul, tidak memandang latar belakang. Asalkan bisa terus menang dan maju, siapapun yang meraih kemenangan akan mendapatkan kekuatan militer kerajaan agung kita, menjadi jenderal besar. Ditambah lagi dengan harta karun yang tak terhitung dan hadiah kain sutra serta brokat. Kuumumkan, turnamen arena hari ini secara resmi dimulai. Mari kita persilakan Jing naik ke panggung. Bajingan biadab, jangan lancang. Kerajaan agung kalian juga cuma segini. Masih ada yang mau mati? Kenapa? Kalian cuma segini kemampuannya? Gua tanya. Masih ada siapa lagi yang berani maju lawan gue? Lihat gue aja. Langsung pada jadi pengecut. Biang Keladi tak tahu malu. Jangan asal ngomong di sini. Kerajaan agung memang banyak orang berbakat. Baru saja, hanya saja prajurit kami belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kamu pikir menang satu kali lalu bisa sombong? Orang yang berbakat? Kalau begitu suruh orang berbakat kalian maju. Cuma bisa omong doang, buat apa? Menurutku, kerajaan agung kalian cuma terkenal saja. Bahkan tidak ada yang bisa bertarung. Kekuasaan militer ini lebih baik kalian serahkan sendiri, supaya nanti tidak mempermalukan diri. Diam, bangsat biadab. Berani-beraninya di tanah kerajaan agung berkata kasar. Keluarlah dari sini. Keluarlah. Keluarlah. Berkata kasar lagi bagaimana? Aku memang memandang rendah orang seperti kalian. Kalian kerajaan agung mengaku diri sebagai negara adidaya. Kenapa sekarang bahkan sebuah panggung saja tak bisa ditaklukkan? Kurasa kalian memang cuman terkenal saja. Jangan terlalu jumawa. Pahlawan dan orang hebat kerajaan agung pasti akan menghajar kalian hingga babak belur. Membuat kalian lari terbirit-birit kembali ke negara Chang. Pahlawan? Asu. Kalau begitu, suruh pahlawan kalian naik ke sini dan coba. Kenapa aku tidak melihat satupun pahlawan? Kenapa jangan-jangan karena melihatku pahlawan jadi pengecut semua? Bajingan mana ini? Berani-beraninya nyerang gue. Wilayah kerajaan agung tidak boleh kalian semena-mena. Suara ini Arif Hidayat. Bunda benar-benar masuk perangkap. Sampah ini tetap saja tidak bisa menahan diri. Dimas Maulana, sudah siap semuanya? Bunda, tenang saja. Semuanya sudah siap. Sebentar lagi, aku akan kirim dia ke neraka. Bagus. Sekarang aku akan pergi bawa si budak perempuan itu ke sini. Untuk Bibi jaga birinjaya nama jaga. Wah, dari mana munculnya si bocah bau ini pakai topeng nutup-nutupi? Kenapa jangan-jangan mukanya jelek banget? Jadi nggak berani kelihatan ya. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah hari ini adalah hari kematian kalian semua.
Cuman modal si jelek kayak kamu yang nutup-nutupi muka sekilas aja kelihatan kalau kamu pengecut. Kulihat Kerajaan Agung, kalian benar-benar sudah kehabisan orang sampai mengirim barang kayak kamu. Jangan sampai nanti dipukul sama gue sampai ngacir. Banyak bacot. Nanti gue duluan potong lidah kamu buat makan anjing. Kurang ajar. Jangan sok jago di sini. Kalau kamu emang jagoan ya lepas topengmu, kita adu jagoan beneran. Kalau enggak, minggir dari sini, jangan ganggu pandangan gue. Mau gue lepas topeng? Kalahin gue dulu baru bicara. Gaya lo besar banget ya bocah bau. Nggak tahu diri hari ini, kakek gue akan gantiin bapak ibumu, memberi pelajaran buat kamu. Biar kamu tahu apa itu di luar sana, masih ada yang lebih hebat dan langit di atas langit. Matilah kau. Dasar anak kecil. Berani-beraninya kau menyergapku. Bodoh, kau yang terlalu lambat. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Bisa mati di tanganku, itu suatu kehormatan bagimu. Inikah yang dimaksud harta karun penjaga negara zaman agung? Pedang Raja Perkasa yang legendaris? Dengan apa? Dasar anak haram yang hina. Pantaskah kau memegang pedang Raja Perkasa? Bocah, tidak peduli sehebat apa kau hari ini, kau akan tetap kalah olehku. Siapa yang menang? Ini apakah pemuda itu kalah? Bahkan pemuda itu pun bukan lawannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Arif Hidayat kau juga cuma segini. Sudah belajar pedang raja, terus mau apa? Tetap saja sampah. Hei, Ini tidak mungkin. Pengawas, seret dia keluar. Tuan memang tangguh. Putra mahkota ini sedang gatal ingin bertarung. Ingin mencoba dua jurus dengan Tuan. Bolehkah Tuan memberi muka? Putra mahkota, ini adalah turnamen bela diri. Anda adalah putra mahkota. Turun tangan sendiri mungkin tidak pantas. Ah, Tuan terlalu khawatir. Putra mahkota ini hanya ingin dengan Tuan coba dua jurus sederhana. Kau tidak akan menolak, kan? Ada apa, Tuan? Mungkin karena tadi bertarung dengan suku barbar, terlalu banyak menguras tenaga. Dimas Maulana, kau berani menggunakan cara licik di depan umum. Kau memberiku obat. Benar-benar pengecut kau. Jangan berpura-pura di sini. Benar-benar memuakan. Apa? Putra mahkota meracuni pemuda ini? Apa yang terjadi? Arif Hidayat yang menguasai pedang Raja Perkasa itu. Dia ternyata tidak mati. Arif Hidayat, ternyata benar dulu kau berhasil kabur dengan untung. Tak disangka kau datang sendiri untuk mati. Apa kamu bodoh? Atau tolol? Dimas Maulana,
Kau benar-benar gila, kau. Kau menggunakan cara yang licik. Sebanyak ini prajurit kerajaan agung menyaksikan. Tidakkah kau takut dicela dunia? Dicela? Siapa yang berani? Aku adalah putra mahkota termulia di kerajaan agung, sedangkan kau hanyalah sampah paling hina. Meski kau telah mempelajari pedang raja perkasa, lalu apa? Di hadapanku, sang putra mahkota, kau akan selalu jadi pecundangku. Di kerajaan agung ini, akulah satu-satunya raja. Hari ini, aku akan membunuhmu di depan umum. Lihat siapa yang berani bersuara, siapa yang berani menghalangi. Di kerajaan agung ini, akulah satu-satunya raja. Yang mulia putra mahkota, tindakanmu seperti ini sungguh tidak bermoral. Arif Hidayat baru saja menyelamatkan kerajaan agung. Dia adalah pahlawan berjasa. Apalagi yang mulia belum menyerahkan tahta padamu. Berani-beraninya kau bertindak semena-mena. Jika yang mulia bangun dan tahu semua kejahatanmu, pasti akan murka besar dan menghukummu. Mau mati ya? Bunuh dulu kau. Aku akan bunuh kau dulu. Kok kamu bisa baik-baik saja? Aku menaburkan bubuk racun tulang. Pendekar manapun yang kena, ilmu silatnya akan hilang semua jadi bulan-bulanan orang. Dimas Maulana, kamu pikir trik kecil seperti ini bisa mengalahkanku? Kalau kantong wangi ini, harus kamu gantung di tempat yang dekat dengan badan. Nanti berguna saat-saat penting. Jangan sampai kamu menghilangkannya. Arif Hidayat pasti akan memakainya dekat dengan badan. Dimas Maulana, aku tidak akan berlama-lama berurusan dengan kalian. Aku hanya ingin bertanya, di mana kalian menyekap ibuku? Kalau kamu jujur mengaku, mungkin nyawamu bisa diselamatkan. Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan membunuhmu sekarang juga. Pengkhianat, lepaskan putra mahkota kami, bangsat terkutuk. Meski kamu membunuhku hari ini, kamu tetap tidak bisa keluar dari istana, apalagi bertemu ibumu. Dimas Maulana, sudah begini masih keras kepala. Baru kapok kalau sudah terlambat. Cepat katakan padaku, di mana ibuku? Berhenti. Arif Hidayat, kalau kau berani melukai Dimas Maulana sedikit lagi, ibumu akan kubunuh di tempat ini. Ibu baik-baik saja, Arif. Jangan pedulikan ibu, larilah. Cepat lari. Kalau kau ingin ibumu selamat, lepaskan Dimas Maulana sekarang juga. Kalau tidak, dia akan kubunuh. Ibu. Kau anak haram sialan, berani-beraninya melawan putra mahkota hari ini adalah hari kematian kalian. Dimas Maulana, apa mulia-mulianya kau? Perbuatan kotor yang kau dan permaisuri lakukan baru benar-benar lebih hina dari binatang. Memonopoli kekuasaan pemerintahan, bersekongkol dengan negara tetangga, membuat rakyat hidup dalam penderitaan. Satu persatu, semua kejahatan itu. Dengan hak apa kau berkata besar dan main bunuh-bunuhan? Aku adalah putra mahkota kerajaan agung yang paling berharga. Semua yang kulakukan ini sudah seharusnya. Kau bajingan rendahan, berani bersaing denganku. Sungguh tak tahu diri. Dimas Maulana, permaisuri, kalian telah melakukan banyak kejahatan. Tidakkah takut akan hukuman langit? Hukuman langit? Langit kerajaan agung ini aku yang menentukan. Ibu. Anak datang terlambat. Ibu sudah menderita. Yang penting Arif baik-baik saja. Tapi Arif, bagaimana kamu bisa selamat? Ibu, ceritanya panjang. Pengalaman selama ini bagi anak seperti mimpi.
Arif Hidayat. Aku adalah putra mahkota kerajaan agung. Kamu cuma anak haram yang hina. Berdasarkan apa kamu bisa mengalahkanku? Apa hakmu untuk mengalahkanku? Dimas Maulana, sampai sekarang masih keras kepala, benar-benar tak terselamatkan. Aku adalah putra mahkota kerajaan agung. Hari ini, walaupun aku kalah olehmu, lalu bagaimana? Langit kerajaan agung ini akan tetap milikku. Saat aku naik takhta nanti, aku akan membuatmu dan ibu bajinganmu itu mati tanpa kuburan. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Arif Hidayat, kamu pikir dengan membunuhku semuanya akan beres? Ibuku, di dalam dan luar ibu kota telah menyebar jaring di mana-mana. Hari ini, kamu dan ibu bajinganmu akan dihukum mati dengan kejam. Arif Hidayat, kau kira kau menang? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Ibu bajinganmu itu sudah lama kami beri racun mematikan. Tidak akan bertahan sampai malam ini. Ini hadiah dariku untukmu. Hari ini, meski aku mati, kau tetap tak bisa selamatkan ibumu. Dimas Maulana, kau licik dan tak tahu malu, kau cari mati. Arif Hidayat, kau dan ibu bajinganmu adalah aib bagi kerajaan agung. Sungguh menyenangkan. Hari ini, meski putra mahkota ini mati, ibumu akan ikut dikuburkan. Tidak baik. Putra mahkota kerajaan agung tewas. Pergi. Para pengawal tangkap orang-orang biadab ini. Ibu, tahan kuat. Kak Adit, cepat cari tabib istana. Ibu, tabib, ibu. Tabib mana? Kenapa tabib belum datang? Tabib sedang dalam perjalanan. Segera sampai. Cepat panggil. Baik. Arif, Ibu, ibu merasa tidak akan bertahan lama lagi. Ibu tidak takut mati. Selama hidup ibu, yang paling ibu khawatirkan adalah kamu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu pasti akan baik-baik saja. Aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan ibu. Oh iya. Ibu. Ini obat ajaib yang diberikan Nova Lestari padaku. Ibu minum dulu. Anakmu akan mencari cara lain. Bodohnya anak ibu. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Setelah ibu pergi, belajarlah merawat dirimu sendiri. Carilah gadis yang baik, nikahi dia, dan hiduplah dengan tenang seumur hidupmu. Ibu hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Hiduplah! Kamu harus mencari cara untuk menyadarkan ayahmu, Kaisar. Hati-hati permaisuri. Ibu? Ibu. Ibu. Jangan tidur, Ibu. Tabib sudah datang. Cepat selamatkan ibuku. Bagaimana kondisi ibuku? Yang mulia, maafkan hamba yang tidak mampu. Racun ini adalah racun mematikan dari negeri Chang. Cairan racun merah. Racun ini tidak ada penawarnya. Aku datang. Nona Nova, syukurlah kau datang. Cepat selamatkan ibuku.
Arif, percayakan padaku. Teknik akupunktur dan pil ini sungguh luar biasa. Cara menetralkan racun seperti ini, selama bertahun-tahun aku berpraktik, belum pernah kulihat sebelumnya. Teknik akupunktur ini adalah hasil belajarku dari buku kedokteran kuno, lalu mengombinasikannya dengan pengalamanku bertahun-tahun. Bisa melancarkan meridian, mengumpulkan racun ke satu titik. Sedangkan pil ini terbuat dari belasan jenis ramuan langka yang khusus dibuat. Dengan dua cara ini, baru bisa efektif. Di sini ada Nona Nova, tidak akan ada masalah lagi. Kau sibuk dulu saja. Baik. Nona Nova, hari ini berkatmu, kau adalah pembawa keberuntungan bagi aku dan ibu. Hanya saja, kenapa datangnya begitu tepat waktu? Setelah kau pergi, hatiku tidak tenang terus. Semalaman mimpi buruk. Aku khawatir kau ada masalah di depan. Jadi, aku langsung terus-menerus bergegas ke sini. Untunglah. Datangnya sangat tepat waktu. Terima kasih banyak, Nona Nova. Kamu sudah menyelamatkanku sebelumnya. Sekarang juga menyelamatkan ibuku. Kebaikanmu, Arif akan selalu ingat. Akan kubalas setimpal di kemudian hari. Mau membalas jasaku? Biar aku pikir dulu. Kalau begitu, menikahiku saja. Hah? Menurutku boleh saja. Kakak. Ibu. Ibu, kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Arif, ibu sudah merasa jauh lebih baik. Ini siapa? Ini adalah Nona Nova. Namaku Nova Lestari. Nona Nova. Sebelumnya dialah yang menyelamatkanku. Sekarang juga menyelamatkanmu dari ambang kematian. Nona Nova. Kamu benar-benar penyelamat bagi kami, ibu dan anak ini. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Jangan sungkan, Bu. Ini semua sudah seharusnya kulakukan. Nona Nova. Kaisar sampai sekarang masih tidak sadarkan diri. Aku ingin memintamu untuk pergi memeriksanya. Tidak usah repot, Bu. Aku akan pergi sekarang juga untuk memeriksa denyut nadi Kaisar. Ibu, istirahatlah dulu. Aku akan mengantarnya menemui ayah. Pantas saja Kaisar terus tertidur lelap. Dia ini terkena racun kronis. Apa? Ayah keracunan? Racun ini sudah ada di dalam tubuhnya untuk beberapa waktu. Diam-diam menggerogoti tubuhnya mengacaukan keseimbangan yin dan yang di antara organ-organ dalam. Menyebabkan ki dan darah kehilangan sumber pembentukannya, energi vital semakin melemah. Tak mampu menahan akumulasi racun. Itulah sebabnya dia terus tidak sadarkan diri. Permaisuri dan putra mahkota ternyata sudah lama berniat memberontak, bahkan berani terang-terangan meracuni Kaisar. Ibu dan anak ini benar-benar gila. Apakah racun itu bisa diobati? Tenang, bukan masalah bagiku. Sisa racun di tubuh Kaisar sudah hampir bersih semua. Dia sebentar lagi akan sadar kembali. Bagus sekali. Ayahanda akan selamat, Kerajaan Agung akan selamat. Arif Hidayat, kau minggir dari sini. Tunggu aku di sini. Permaisuri, kau mengumpulkan para prajurit dengan membawa senjata. Apakah mau memberontak? Diam, pengkhianat. Kau membunuh putra mahkota, mencelakai Kaisar, membunuh kakak,
mengkhianati ayah. Kejahatanmu sangat besar. Hari ini aku pasti akan menangkapmu untuk membasmi penjahat, menyingkirkan bahaya bagi kerajaan agung. Permaisuri, jangan asal tuduh, membalikan fakta. Kapan aku pernah berniat memberontak? Yang berkomplot dengan suku barbar itu adalah kau. Yang punya niat memberontak juga kau. Kau sendiri yang membunuh putra mahkota. Semua prajurit menyaksikannya. Mau cari-cari alasan lagi? Hari ini aku akan membalas demi putra mahkota. Bahkan menyayatmu ribuan kali mencincang tubuhmu. Tak akan melunturkan kebencianku. Dia, aku lihat sendiri, dia yang bunuh putra mahkota. Putra mahkota memang kubunuh, aku mengaku. Tapi itu akibat perbuatannya sendiri. Dia berkomplot dengan suku barbar, menyerahkan kekuasaan kerajaan agung ke tangan orang lain. Dan dia juga berusaha membunuhku. Aku hanya membela diri. Diam kau, anak haram. Dia adalah putra mahkota, calon penerus tahta. Di kerajaan Madam dari Kerajaan Agung, dia berhak bunuh siapa saja. Kau ini siapa? Cukup omong kosongmu. Tangkap dia. Kalian bukan lawanku. Aku tak mau bunuh orang tak bersalah. Bunuh si pemberontak, bunuh si pemberontak. Semua berhenti. Putra Raja ada di sini. Siapa berani bertindak? Para prajurit sekalian, Arif bukan pemberontak. Putra mahkota dan permaisuri yang jahat berkomplot dengan negara Chang menyakiti saudara sendiri. Jangan percaya perkataannya yang sepihak. Nona Nova Lestari, di dalam hati ini aku selalu merasa tidak tenang. Menurutmu Arif Hidayat apakah akan terjadi sesuatu padanya? Bibi, jangan kita menakut-nakuti diri sendiri. Arif Hidayat sekarang ini, di seluruh kerajaan agung, belum ada yang bisa menandinginya. Bibi, lihat cepat. Tangan yang mulia bergerak. Sisa racun di tubuh yang mulia sudah dibersihkan seluruhnya. Kira-kira waktunya, dia akan segera sadar. Yang mulia sadarlah. Kerajaan agung membutuhkan Anda. Arif Hidayat juga membutuhkan Anda. Yang mulia. Lina Dewi. Yang mulia. Arif Hidayat. Di mana dia? Apakah dia baik-baik saja? Yang mulia. Arif Hidayat dia... Lapor. Paduka, permaisuri membawa pasukan dan menuduh di Balairung bahwa putra Raja Arif Hidayat memberontak. Bahkan menunjukkan bukti kuat. Putra Raja ketiga hampir tidak bisa melindunginya lagi. Apa? Perempuan beracun ini berani-beraninya terus menyakiti Arif Hidayat. Selama aku pingsan, berani-beraninya bertindak semaunya. Dasar perempuan hina, benar-benar mengira aku sudah mati. Pengawal, berangkat ke Balairung Taihe. Baik. Hari ini siapa yang berani menyentuh Arif harus menginjak mayatku terlebih dahulu. Kakak ketiga. Adit Maulana, jangan bicara sembarangan di sini, membela pemberontak. Di istana, siapa yang tidak tahu kamu berteman baik dengannya? Kurasa kamu ingin berkomplot dengannya untuk merebut tahta, ya? Putra Raja ketiga, Yang Mulia Permaisuri juga punya alasan. Meskipun Yang Mulia adalah putra raja, tapi ini masalah besar. Omongan kosong belaka, bagaimana kami bisa mempercayai Yang Mulia? Jenderal, aku selalu jujur dan terbuka. Dalam hal sebesar ini aku tidak akan berbohong. Para prajurit, jangan tertipu olehnya. Putra mahkota dan permaisuri sudah lama berkolusi dengan negara Chang. Bahkan memberi ayahanda racun yang bekerja lambat. Itu sebabnya ayahanda terus tidak sadarkan diri. Fitnah keji. Kapan aku pernah meracuni Yang Mulia? Kapan aku berkolusi dengan negara Chang? Menurutku, orang yang meracuni Yang Mulia adalah kamu. Sungguh memutarbalikan fakta. Permaisuri sungguh tidak tahu malu. Kamu bilang aku berkolusi dengan negara Chang. Ada buktinya. Kalau begitu, sekarang aku akan menghadapkan orang barbar itu. Untuk berhadapan langsung. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang memutarbalikan fakta. Lihatlah,
Apakah ini Arif Hidayat yang diam-diam berkolusi dengan negara Changmu untuk memberontak dan merebut takhta dan bahkan berusaha membunuh kaisar? Yang Mulia Permaisuri, dialah orangnya. Dia menjanjikan kami banyak keuntungan untuk membantunya merebut takhta. Yang Mulia Permaisuri, semua hal ini adalah rencananya sendiri. Aku tidak terlibat. Yang Mulia berhati mulia. Bisakah aku pulang ke rumah? Permaisuri, kau menyuruh orang hina ini menjadi saksi palsu, tidak akan bisa menipu semua orang. Tentu saja bisa. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Permaisuri, kau berani membunuh untuk menutupi kejahatan. Para prajurit, buktinya sudah jelas. Arif Hidayat adalah pengkhianat negara. Hari ini kita harus menangkapnya untuk menegakkan hukum negara. Perkataan sesat, membalikan fakta, para prajurit. Jangan kalian tertipu olehnya, dialah yang bersekongkol dengan Dacang dan melukai ayahanda. Para prajurit, lihatlah. Ini adalah bukti kuat yang kukumpulkan tentang Arif Hidayat bersekongkol dengan Dacang. Hitam di atas putih, sangat jelas. Dia tidak hanya ingin merebut takhta, tapi juga ingin mengajak Dacang menyerbu kerajaan agung kita, membantai rakyat kita. Sekarang Baginda tidak sadarkan diri, putra mahkota dibunuhnya. Jika kita tidak menangkapnya sekarang, kerajaan agung akan binasa. Para prajurit, bunuh suku barbar, hukum penjahat, tegakkan negara. Inilah tugas prajurit kerajaan agung. Jika hari ini kita tidak membunuh Arif Hidayat, bagaimana kita menghadap Baginda, menghadap putra mahkota yang telah gugur, dan menghadap rakyat kerajaan agung? Para prajurit, jangan dengarkan perkataan sesatnya. Bunuh suku barbar, hukum penjahat. Tegakkan negara, bunuh suku barbar, hukum penjahat. Hentikan, tegakkan negara. Hentikan. Kalian mau memberontak? Ayahanda. Ayah sudah sadar? Arif, selama ini kau pasti sangat menderita. Ayahanda telah bersalah padamu, membuatmu menanggung banyak hinaan. Bahkan hampir saja karena perempuan hina ini, kau difitnah dan nyaris kehilangan nyawa. Ini salah ayahanda yang buta dan bodoh, mengabaikanmu. Sekarang ketika dipikir-pikir, ayahanda sangat menyesal. Arif, maukah kau memaafkan ayahanda? Ayah, biarlah masa lalu berlalu. Sudah biarkan saja. Yang penting ayah sekarang baik-baik saja. Segala yang telah anak lakukan, semuanya berarti. Baiklah. Arif, ayahanda berjanji di masa depan akan mengganti 100 kali lipat padamu dan ibumu. Maya Putri, beraninya kau menyesatkan orang di sini, membalikan fakta. Hukuman apa yang pantas kau terima? Paduka dan apa? Apa maksud paduka? Arif Hidayat berniat memberontak. Buktinya jelas, Paduka malah masih membelanya. Semua ini hamba lakukan untuk Paduka, untuk kerajaan agung. Dan dia juga telah membunuh Dimas kita. Kalau hamba tidak membalaskan dendam untuk Dimas di alam baka, entah, tidak akan bisa tenang. Kamu wanita beracun ini, jangan berkelit. Saat aku tertidur lelap berkat Arif Hidayat. Dan perawatan Nova Lestari, aku baru bisa bangun. Aku sudah menyelidiki bahwa kamu dan anak durhaka itu, Dimas Maulana, bersekongkol dengan negara Chang, diam-diam memberiku obat. Membuatku untuk waktu yang lama tertidur lelap dan tidak bangun. Selama aku tertidur lelap, kalian mengendalikan pemerintahan, menyebabkan rakyat menderita. Apakah kamu tahu? Keadaan seperti apa mereka terpaksa? Makan daging manusia, punya kulit pohon. Hanya dalam 1 bulan, berapa banyak orang di kerajaan agungku yang mati kelaparan? Ini semua adalah dosa yang kalian perbuat. Yang mulia, janganlah Anda percaya fitnah mereka. Aku hanya memikirkanmu untuk kerajaan agung. Diam. Maya Putri, kamu wanita berhati ular ini.
Sampai saat ini, kamu masih berkelit. Aku melihat dengan mataku sendiri, mendengar dengan telingaku sendiri. Bagaimana bisa dibutakan? Para prajurit, cepat tangkap wanita beracun ini dan bawa dia. Yang mulia, karena kamu berani sekali membela anak haram ini. Dia membunuh dengan tangannya sendiri. Dimas kita, kamu masih membelanya seperti ini? Maya Putri, sampai sekarang kamu masih tidak menyesal? Dimas Maulana, dia banyak berbuat jahat. Tidak hanya ingin mengambil kerajaan agungku, menyerahkannya kepada orang barbar. Bahkan berkali-kali menjebak Arif. Dia mendapat akibat perbuatannya sendiri. Matimu masih kurang. Arif Hidayat, semua karena kamu dan ibumu yang hina itu merusak rencanaku. Kalau tidak, kerajaan agung ini lambat laun akan menjadi milik Dimas. Pada saat itu, aku akan menjadi ibu suri. Kalian bahkan untukku tidak layak mengikat sepatuku. Permaisuri, kamu dan Dimas Maulana bermaksud memberontak dan merebut takhta, mengacaukan tatanan istana. Sudah dari awal adalah pemberontakan besar. Perbuatan kalian tidak dapat diterima oleh hukum alam. Kalian ditakdirkan untuk gagal. Anak haram, bajingan kecil. Berdasarkan apa kau berani berkata seenaknya di hambamu? Di hadapannya, Marata kalau bukan karena kalian, Dimas Maulana, ku sudah lama menjadi penguasa. Aku akan disembah rakyat. Sekarang Dimas Maulanaku tewas mengenaskan. Di sini aku masih harus menerima penghinaan kalian. Bahkan jika aku mati, aku akan menuntut nyawa kalian. Diam kau. Maya Putri, kau sendiri yang melakukan kejahatan besar, tak tahu menyesal, masih berani menyalahkan kami semua. Apakah kau masih manusia? Pelayan rendahan. Berani memukulku? Aku bunuh kau. Permaisuri, simpan saja tenagamu. Akhirmu yang sekarang ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Anak haram. Anak haram. Aku lihat sampai kapan kau bisa sombong. Kau kira Yang Mulia tulus menganggapmu sebagai anak? Yang Mulia sudah benar-benar bertobat. Dia hanya memanfaatkanmu. Setelah selesai dimanfaatkan, akhir kalian akan sama sepertiku. Sama persis. Cukup. Wanita jahat, sudah sampai saat ini masih berani bicara seenaknya di sini. Mengadu domba. Kami, mengingat hubungan suami istri di masa lalu, sebenarnya ingin memberimu sedikit kehormatan. Tapi, kau tak tahu. Terima kasih. Kedua jenderal, serat wanita beracun ini untuk kami. Hukum pancung. Siap. Kutuku kalian ke mati mengenaskan. Mati mengenaskan. Guru Jaya dan rakyat yang mati tak bersalah, Arif Hidayat telah membalaskan dendam untuk kalian. Setelah semua gejolak ini, aku akhirnya bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar paling cocok menjadi penerus. Arif. Hamba di sini. Kau berbudi luhur, berbakat luar biasa, dan sangat setia kepadaku dan kerajaan agung. Aku memutuskan untuk menyerahkan takhta ini kepadamu. Aku yakin kau pasti bisa memimpin kerajaan agung dengan baik. Ayah, hamba sungguh khawatir. Hamba takut tidak mampu menanggung tanggung jawab sebesar ini. Mohon ayah menarik kembali keputusan ini. Arif, jangan menolak. Kau telah melewati banyak gejolak, kau juga sudah tumbuh dewasa. Semuanya kulihat dengan jelas. Aku yakin di bawah kepemimpinanmu, kerajaan agung kita pasti akan makmur dan sejahtera. Kerajaan agung kita pasti akan makmur dan sejahtera. Benar Arif Hidayat, kalau ayahanda begitu mempercayaimu, terima saja tugasnya. Jangan sampai mengecewakan harapan ayahanda.
Iya, Arif Hidayat. Setujui saja permintaan Ayahanda. Jangan takut, ada aku di sini. Tenang, aku pasti akan memberikan segala upaya untuk membantumu memimpin Kerajaan Agung. Benar, Arif Hidayat. Aku yakin kamu pasti bisa. Baik, Ayahanda. Hamba akan berusaha sekuat tenaga, tidak mengecewakan harapan Ayahanda dan semua orang, untuk memimpin Kerajaan Agung dengan baik. Hidup yang mulia, hidup selamanya. Para menteri berdirilah. Saya Arif Hidayat bersumpah. Mulai hari ini akan berusaha keras memajukan negara, bekerja giat dan mencintai rakyat. Tidak hanya akan membuat rakyat Kerajaan Agung hidup sejahtera dan aman, tetapi juga akan menjadikan Kerajaan Agung kita menjadi sebuah negara yang damai dan makmur.